Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dejibran Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SCADA dan DCS. Dalam beberapa industri ada beberapa controller utama yang sering dipakai. Yang pertama SCADA dan yang kedua DCS. SCADA sendiri adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pengendali dan pengambil data dalam pengawasan operator atau manusia atau pengontrolan proses seperti proses industri, proses infrastruktur, dan proses fasilitas. SCADA memiliki susunan sistem yang terdiri dari antarmuka dengan mesin atau Human Machine Interface, terminal unit jarak jauh yang mampu menghubungkan sensor pengukuran, kemudian sistem pengawasan berbasis komputer yang berfungsi untuk pengumpulan data, infrastruktur komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan unit terminal jarak jauh. Mana fungsi SCADA sendiri adalah mengumpulkan data-data di sisi proses, mengirimkan data ke master atau control center, mengolah data untuk berbagai aplikasi pengaturan dan manajemen, dan kemudian mendistribusikan informasi ke komputer. Di mana konstruksi SCADA. Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari berbagai macam infrastruktur, yaitu yang pertama, Remote Terminal Unit atau RTU adalah suatu peralatan remote station yang berupa prosesor yang berfungsi menerima, mengolah, dan meneruskan informasi dari master station ke sistem yang diatur dan sebaliknya. Kemudian ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini adalah komunikasi jarak jauh antara RTU dengan master station yang merupakan media untuk saling bertukar informasi. Kemudian master station sendiri bertugas untuk mengumpulkan data dari semua RTU di lapangan dan menyediakan kepada operator tampilan dan informasi dan fungsi kontrol di lapangan. Kemudian di sini yang terakhir ada sensor dan aktuator. Bagian ini adalah plan di lapangan yang terdiri dari objek yang memiliki berbagai sensor dan aktuator. Kemudian kelebihan SCADA sendiri adalah kecepatan dan kemudahan memperoleh informasi yang diperlukan. Lalu, kualitas data yang ditampilkan dapat dipantau secara real time atau data baru. Kelebihan selanjutnya, cara-cara penyajian data dan informasi bagi pengatur sistem yang sempurna. Yang terakhir, operator pusat pengatur beban dapat dengan mudah untuk pengaturan sistem. Kemudian sekarang di sini kita akan membahas tentang DCS, di mana kepanjangan DCS tersebut adalah Control System Distributed Control System atau DCS. Merupakan pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar bisa mendapatkan pengontrol suatu loop sistem yang terpadu dan dapat dikendalikan dengan mudah dan cepat. Alat ini digunakan sebagai pengontrol proses dalam skala menengah sampai besar. Proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara berkelanjutan atau kontinu atau proses batching. DCS sendiri biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter-parameter analog sebagai input atau output. Memiliki scanning time yang lebih lambat, ada yang mencapai order second dibanding PLC. DCS dituntut untuk memiliki kehandalan yang lebih tinggi karena fungsinya digunakan sebagai controller dalam proses industri yang penting. Kemudian di sini ada fungsi utama dari DCS. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu sistem loop, di mana suatu loop bisa mengerjakan beberapa proses kontrol. Yang kedua, berfungsi sebagai pengganti controller manual dan otomatis yang terpisah-pisah menjadi satu bagian agar maintenance dapat dilakukan secara mudah. Dan yang terakhir, sarana pengumpul dan pengolah data agar dapat mendapatkan proses output yang tepat. Di mana di sini ada struktur DCS. Yang pertama adalah Human Interface Station, yang dimana
operator station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat dari control room. Kemudian ada Field Control Station atau FCS. Control system terletak di beberapa field yang bertugas sebagai processing sinyal dari masing-masing field tersebut. Dan yang ketiga ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi DCS merupakan penghubung antara operator station dan control station. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk interface-interface lain. Kemudian kelebihan DCS sendiri adalah fungsi kontrol terdistribusi antara FCS. Sistem redundancy tersedia di setiap level. Modifikasi interlock sangat mudah dan fleksibel. Informasi variabel proses dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan pengguna. Maintenance dan troubleshooting menjadi lebih mudah. Untuk perbedaan dasarnya, SCADA adalah sistem yang mengkoordinasikan tetapi tidak mengendalikan proses secara real time. Sedangkan DCS sesuai dengan namanya adalah sebuah sistem pengontrolan yang bekerja menggunakan beberapa controller dan mengkoordinasikan kerja semua controller. Perbedaan DCS dan SCADA. SCADA pada umumnya berupa control loop terbuka, sedangkan DCS berupa control loop tertutup. SCADA daerah jangkauan luas, sedangkan DCS daerah jangkauan terbatas. SCADA umumnya menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh, DCS menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat. SCADA membutuhkan sistem komunikasi dengan kecepatan rendah, sedangkan DCS memudahkan sistem komunikasi dengan kecepatan tinggi. Baik, kesimpulannya, DCS biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter analog. Kemudian SCADA digunakan untuk dapat mengintegrasikan dan mengkomunikasikan antar sistem kendali. Bukan sebagai sistem proses secara langsung, SCADA lebih berfungsi sebagai sistem monitor dan akuisisi secara terpusat. Biasanya berada di level manajemen untuk mengamati hasil proses industri. Baik, yang saya jelaskan adalah mengenai SCADA dan DCS di mana terdapat beberapa perbedaannya. Di sini saya hanya membahasnya secara umum dan luas.